Dari kemacetan kita beralih ke banjir. Saat ini ya kita lagi musim kemarau ya Pak, mungkin banjir tidak banyak terjadi, tapi tentu penanganan banjir harus tetap dilakukan. Bagaimana percepatan untuk penanganan banjir, infrastruktur yang sedang dibangun untuk menangani banjir sudah sampai mana Pak? Ya, banjir kan ada dua sisi ya, dari rob maupun dari atas, hujan dari Bogor, hulu ke hilir. Pemerintah pusat sudah melakukan dua waduk, Sukamahi dengan waduk, saya lupa satu lagi, dan masuk ke Jakarta sudah kita lakukan sodetan. Kalau 3 titik ini dengan sodetan bisa mengurangi kurang lebih 40% banjir. Berikutnya, pemerintah daerah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional tetap melakukan revitalisasi Kali Ciliwung. Ya, kita lihat Pemda DKI sudah mengeluarkan sosialisasi dan penlok dan lain-lainnya. Tinggal ada beberapa titik yang memang itu kewenangan BPN untuk menetapkan status. Berikutnya bagaimana dengan yang dampak rob? Dampak rob itu kan ada NCICD, ada yang giant seawall, ada yang tanggul. Kalau kita anggap untuk kepentingan umum bahasanya baik itu adalah tanggul pantai. Ya, oke. Yang sudah dekat dengan mata kita, di depan mata kita itu pemindahan ibu kota, Pak. Kita berbicara tata ruang, belum dipindah saja sudah masih ada masalah, tapi nanti setelah pindah, harusnya kita bersiap menata. The next Jakarta setelah ibu kota dipindah, bagaimana tata ruang kita, Pak? Sudah adakah peta jalan atau roadmap-nya? Ya. Jadi, secara garis besar saja, bahwa tata ruang DKI saat ini itu kan ada gedung-gedung pemerintahan. Nah, gedung-gedung pemerintahan ini nanti ketika sudah pindah ke IKN tentunya harus dilakukan penyempurnaan, penyesuaian untuk DKI ke depan. Apa itu? Ya, contohnya gedung-gedung pemerintah kita bisa rubah tata ruang itu menjadi tata ruang komersial. Nah, kami dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sedang mendata ini aset-aset negara, dan kami bersama Bappenas sudah merubah peruntukan ini. Bisa begitu pindah gedung-gedung pemerintahan, bisa untuk hotel, bisa untuk bisnis, bisa untuk lainnya. Ini untuk kedepannya Jakarta bisa mandiri menjadi kota global, dan Jakarta kan dinilai oleh dunia supaya tetap terus eksis, supaya terus tetap bisa daya tarik menjadi dari investor-investor, para pengusaha untuk tetap membangun Jakarta. Oke, jadi kurang lebih akan menjadi pusat ekonomi yang lebih baik lagi ya Pak? Ya. Berkelas internasional ya. Dan apakah menurut Pak Heru dengan pemindahan ibu kota ini sekaligus akan membantu masalah-masalah Jakarta lainnya yang tadi kita bahas? Dari kemacetan, polusi, banjir itu inline juga nggak Pak? Ya, tentunya rentetannya ke arah sana. Misalnya ASN sudah pindah ke Kalimantan, ke IKN, tentunya kan berkurang. Saya tidak tahu juga ya, kalau nanti ekonomi Jakarta ke depan bisa bagus, ya tentunya bisa tambah ramai. Maka kita tidak harus melihat itu. Kita sempurnakan semua infrastruktur. MRT kita selesaikan, LRT kita tambah, Transjakarta kita tambah, supaya nanti walaupun penduduknya pindah, tapi kan nanti ada berganti. Ya, ASN-nya ke sana, tapi nanti kita nggak tahu kalau kita sempurna dan memang kita kota yang nyaman dan seterusnya, kan nanti penduduk yang berbeda, tetap banyak. Ya nggak apa-apa, itu kan tetap harus antisipasi ya. Harus ada. Dan terakhir nih Pak Heru. Pak Heru berkarir menjadi birokrat Jakarta 30 tahun Pak. Wah, kayaknya ngelotok sekali Pak. Iya. Pak Heru, makna ulang tahun DKI Jakarta buat Pak Heru seperti apa? Dan kalau sudah menjadi birokrat DKI Jakarta 30 tahun yang ngelotok itu, kira-kira bedanya Pak Heru sama pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya apa tuh Pak? Ya, kalau diri saya sendiri aja deh. Jadi saya 30 tahun berkarya di DKI Jakarta, tentunya
ulang tahun 496 bagi saya adalah sebuah makna yang luar biasa. Ya. Makna yang bagaimana? Bahwa tahun ini adalah kita harus bersama-sama, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membangun kota ini. Supaya ini kan titik awal sebenarnya, 496 dan seterusnya, membangun kota yang nanti kota itu tidak menjadi ibu kota. 30 tahun ke belakang, Ya. saya berkarya di DKI dengan sebuah kalimat daerah khusus ibu kota. Nanti momentumnya kita berkarya, ibu kotanya sudah tidak ada, Iya. kan gitu kalimatnya. Iya. Nah ini bagi saya sebuah makna yang memicu, memberi semangat supaya Jakarta lebih baik. Maka dari itu semua lapisan masyarakat, pengusaha, masyarakat, birokrasi untuk kita guyup membangun Jakarta ini untuk ke depan. Oke. Guyup Pak ya, Iya. itu penting sekali ya. Iya. Oke, dan bagaimana Jakarta betul-betul menyelesaikan permasalahan yang ada tapi juga mempersiapkan diri Iya. menjadi the next Iya. Jakarta setelah tidak Ya, menjadi ibu pasti kota negara semua lagi. kota itu punya masalah. Iya. Itu pasti. Terima kasih Bapak Heru atas perbincangan kita pada hari ini. Sukses terus untuk Pak Ya. Heru dan juga sukses Ya. terus untuk DKI Jakarta. Satu lagi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jangan lupa. Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Terima Pak Heru kasih. Budi Hartono. Terima kasih.